tindak kriminal. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak punya akses ke sumber daya yang layak atau kepada peluang yang adil, mereka cenderung mengambil langkah-langkah yang tidak sah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Monopoli ekonomi yang dilakukan oleh kelompok tertentu juga turut memperburuk keadaan. Ketika hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap peluang usaha, aset, dan kekayaan, mereka yang tidak mendapat bagian dari kue ekonomi tersebut menjadi lebih rentan untuk terjebak dalam perbuatan kriminal. Pada akhirnya, kriminalitas yang meningkat menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah semakin menurun ketika mereka merasa bahwa kesulitan hidup mereka tidak dipedulikan atau diberdayakan untuk diselesaikan dengan cara yang lebih adil. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kriminalitas, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, memberikan kesempatan yang adil, serta memperkuat penegakan hukum agar masyarakat merasa aman dan terciptanya kesejahteraan bersama. Memang, fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga pejabat publik kini terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dan moralitas yang semakin memburuk telah merambah ke lapisan pemerintahan. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat justru terjerat dalam praktik korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan jabatan, ini menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik seperti korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang seringkali menciptakan efek domino yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masalah ketidakadilan sosial dan ekonomi sudah merambah ke semua lapisan, mulai dari masyarakat biasa yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga pejabat yang terbuai oleh godaan kekuasaan dan uang. Ketika pejabat terlibat dalam tindak kriminal, mereka tidak hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tetapi juga memberikan contoh yang salah kepada masyarakat, terutama generasi muda yang melihat mereka sebagai panutan. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan pun semakin tergerus. Jika pejabat yang seharusnya menjadi teladan moral justru terlibat dalam praktik-praktik korup, maka masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak lagi berlaku adil bagi semua lapisan. Mereka merasa bahwa yang kaya dan berkuasa bisa lolos dari jerat hukum, sementara rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh harus menghadapi hukuman yang keras. Ketidakadilan ini akhirnya memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada, menciptakan kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah yang semakin lebar. Dan pada akhirnya, ini semua akan mengarah pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang lebih besar, karena masyarakat yang terpinggirkan akan semakin merasa tidak memiliki ruang untuk bertahan hidup secara adil. Keadaan kejahatan yang semakin sadis dan brutal di berbagai tempat adalah refleksi dari ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang semakin memperburuk kondisi masyarakat. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kesulitan, kejahatan menjadi cara sebagian orang untuk mengatasi rasa frustasi atau desperation. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa kini kita melihat berbagai jenis kejahatan yang semakin kejam, dengan pelaku yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan ekstrem, bahkan membunuh, hanya untuk mencapai tujuan mereka. Kejahatan seperti perampokan dengan kekerasan, pembunuhan berencana, dan bahkan tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Banyak dari pelaku ini merasa terdesak karena keterbatasan ekonomi atau rasa tidak puas terhadap sistem yang ada. Namun, yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa tidak hanya individu dari kalangan bawah yang terlibat dalam kejahatan ini. Kejahatan yang lebih terorganisir, seperti perdagangan narkoba, sindikat pemerasan, dan bahkan korupsi besar yang melibatkan pejabat publik, juga semakin merajalela. Salah satu aspek yang semakin meresahkan adalah bahwa kekerasan yang dilakukan seringkali tanpa alasan yang jelas atau tidak rasional. Banyak pelaku yang dengan brutal menyerang korban yang tidak dikenal hanya untuk memenuhi nafsu pribadi atau untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Kekerasan seperti ini seringkali disertai dengan kejamnya penganiayaan terhadap korban,
yang menunjukkan bagaimana hilangnya rasa empati dan kemanusiaan dalam diri sebagian orang. Di sisi lain, aparat penegak hukum pun harus menghadapi tantangan besar dalam memberantas kejahatan yang semakin brutal ini. Di tengah keterbatasan sumber daya dan kekuatan hukum yang kadang tidak merata, banyak kejahatan yang tidak dapat ditangani dengan maksimal. Akibatnya, rasa aman di masyarakat semakin terkikis, terutama di daerah-daerah yang rawan kriminalitas. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan hukum pun semakin menurun, karena banyak yang merasa bahwa hukum tidak dapat memberikan rasa keadilan yang seharusnya. Sementara itu, budaya kekerasan yang sering diperlihatkan melalui media atau hiburan yang mengangkat tema kekerasan juga turut berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Jika kita tidak segera mengambil langkah untuk memperbaiki sistem sosial, ekonomi, dan hukum, maka kejahatan yang semakin sadis ini akan terus meningkat dan mengancam kestabilan serta keharmonisan dalam masyarakat.